Datang di Inside Black Kahwa, siapkan kopimu and enjoy the moment. Berbicara masalah whitehood, itu ada banyak masyarakat di seluruh dunia yang memilih untuk menunda pernikahan. Penunda dalam pernikahan ini semakin meningkat dan bersifat global. Di Indonesia sendiri, data Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 37,69% pemuda berstatus kawin dan sekitar 61,09% pemuda berstatus belum kawin. Dalam 10 tahun terakhir, persentase pemuda berstatus kawin relatif menurun, sedangkan persentase pemuda yang belum kawin cenderung meningkat. Penurunan angka status perkawinan ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan dalam kualitas hidup penduduk, terutama pada pemuda, yang disebabkan oleh pembangunan di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta adanya pergeseran budaya. Inhon dan Smith-Hefner dalam bukunya yang berjudul Whitehood, Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing menjelaskan bahwa adanya keterkaitan yang tak terpisahkan antara gender, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, kedudukan sebagai orang tua. Dan whitehood atau penunda perkawinan ini memiliki dampak besar pada kehidupan dan kesejahteraan kaum muda di hampir semua masyarakat di seluruh dunia. Whitehood pertama kali dicetuskan oleh Diane Singerman, salah satu seorang profesor di American University Washington DC. Whitehood berarti secara bahasa berarti masa tunggu, cuman dalam istilah yang dimaksud di sini adalah penundaan pernikahan atau suatu masa semacam masa tunggu gitu untuk menikah nantinya gitu ya. Jadi penundaan pernikahan ya, jadi tren penundaan pernikahan. Kemudian ada banyak alasan orang yang melandasi untuk memilih whitehood. Yang pertama, ingin berfokus kepada karir. Kemudian yang kedua, belum siap secara finansial. Kemudian yang ketiga, belum siap secara mental. Kemudian yang keempat, ingin berfokus terhadap keluarga, entah itu orang tuanya ataupun saudaranya. Kemudian yang kelima, selektif dalam memilih pasangan karena mungkin dia menganggap pasangan dia itu adalah teman yang akan menemaninya seumur hidup. Kemudian yang keenam, ingin bebas, ya ingin merasakan kebebasan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, lebih fokus mengejar mimpi, mungkin karena dianggap mimpinya itu lebih penting daripada hanya sekedar menikah. Jadi mungkin mimpi ini lebih daruri ya, lebih darurat sifatnya untuk dia, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ingin menikmati hidup terlebih dahulu. Nah, dari permasalahan ataupun konsep ataupun pembahasan di atas, saya ingin katakan bahwa dalam sudut pandang saya di dalam channel ini, saya ingin katakan bahwa ketika kamu memilih whitehood ataupun ketika kamu setelah menikah pun, untuk kamu yang pertama janganlah down atau sedih gitu ya, atau galau. Yang sudah menikah dan yang belum menikah, dia mempunyai hak untuk ceria, gembira, dan bersemangat di dalam hidup. Jadi janganlah kamu yang menunda pernikahan gitu menjadi orang yang galau gitu ya. Kemudian kalau berbicara masalah tren ya, jadi sebenarnya tren di Indonesia khususnya itu terus berputar atau terus berpindah-pindah gitu ya. Dari dulunya ketika tahun 2014 ada hashtag anti pacaran, kemudian ada lagi dulu mungkin hashtag nikah muda, kemudian dulu ada tren lagi ta'aruf gitu ya, tren ta'aruf, dan sekarang ada tren child free, kemudian ada tren whitehood. Nah, dari fenomena yang terjadi, saya ingin katakan bahwa fenomena-fenomena tersebut boleh ada, cuman kita harus lebih objektif lagi dan lebih masuk akal lagi dalam memilih pilihan kita gitu. Jadi ada beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan kita, juga ada beberapa fenomena yang sesuai dengan kita. Jadi intinya kitalah yang memilih pilihan hidup kita. Yang terpenting jangan keluar dari aturan agama ataupun aturan norma
baik yang berlaku gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau berbicara masalah wethood ini sendiri, sebenarnya ulama Islam pun banyak yang memilih untuk wethood bahkan tidak menikah gitu loh. Tapi pertanyaannya, ketika ulama Islam itu memilih wethood ataupun memilih tidak menikah, yaitu beliau-beliau itu hidupnya dipakai untuk menuntut ilmu dan dipakai untuk hal yang bermanfaat. Sedangkan kita itu tidak dipakai untuk yang bermanfaat, artinya tidak cocok untuk kita lebih memilih wethood atau menunda pernikahan. Jadi bermanfaat kita pasti tidak lebih bermanfaat ataupun tidak lebih terpakai waktu kita dibandingkan para ulama-ulama muslim yang terdahulu gitu. Jadi kita sebagai orang biasa tentunya pasti ada hari-hari di mana kita tidak bermanfaat, pasti ada waktu-waktu atau jam-jam di mana kita wasting time atau melakukan hal yang atau membuang-buang waktu gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi lebih santai lagi aja dalam memandang diri kita gitu ya. Jadi jangan melegitimasi bahwa itu adalah boleh sedangkan kita sendiri tidak benar-benar menggunakan waktu kita dengan baik gitu. Jadi santai-santai saja gitu maksud saya. Oke. Kemudian nah, kemudian saya ingin katakan bahwa nikah itu hukumnya fleksibel. Setiap orang itu mempunyai waktunya masing-masing. Dikatakan bahwa di dalam Islam itu yang sering saya katakan juga, ahkamun nikahi muta'addidah, hukum-hukum yang nikah itu berbeda-beda setiap orang. Jadi jangan samakan hidup kita dengan hidup orang lain. Bisa jadi hidup kita itu nikah umur 25 tahun, tetapi hidup orang lain bisa jadi nikah umur 30 tahun atau bisa jadi nikah umur 35 atau bisa jadi nikah umur 40. Jadi hukumnya fleksibel gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak gitu ya, tetapi kitanya sendiri tidak objektif. Nah, kemudian itu aja sih yang bisa saya katakan ya. Yang terpenting juga jangan sampai down, virus jangan sampai down, jangan sampai galau kalaulah belum menikah gitu. Jadi tempatkan diri kita itu di atas omongan orang lain, karena diri kita lah yang tahu pilihan hidup kita dan diri kita juga yang tahu mana pilihan kita yang objektif dan diri kita juga yang tahu mana pilihan kita yang maslahat untuk semuanya gitu. Baiklah, itu sekian yang saya berkuah pada episode kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaiannya, karena ini adalah video pertama saya menggunakan kata-kata gitu ya, karena supaya data dan pembahasannya itu sesuai dengan penelitian yang saya buat gitu ya. Jadi ini hari pertama di video saya menggunakan tulisan gitu ya. Tapi tadi di kesimpulan ataupun di penutup itu tidak memakai tulisan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Insight Berkohwa di episode selanjutnya yang tentunya membahas tentang fenomena-fenomena atau tren-tren yang terjadi dan diulik dalam berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah sudut pandang psikologi Islam. Terima kasih. Saya Andika Pratama Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.